Perkenalkan, nama saya Yosya Putri Ritonga, NIM 0111183123 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin berceramah mengenai nuzulul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan beribu-ribu nikmat. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa selalu bersyukur. Dan tak lupa juga sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui, di dalam bulan Ramadan ada hari diturunkannya sebuah Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran, di mana Al-Quran ini diturunkan di bumi melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan yang dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali diturunkan di muka bumi ini. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengenai petunjuk dalam Al-Quran ini disampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, apa makna dari ayat ini? Nah, makna dari ayat ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama, al-huda, yang artinya mengantarkan pada tujuan. Nah, ada juga pendapat dari Ibnu Abbas yang kalimatnya lil muttaqin, yakni orang-orang yang takut pada hukuman Allah karena meninggalkan hidayah yang mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini apa yang datang darinya. Itulah penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan bacaan yang kita baca. Sebagaimana barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat yang serupa. Hadis riwayat Tirmizi. Jika saja pahala yang dikerjakan oleh manusia dapat dimatematika, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan kita membaca satu surah dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa nuzulul Quran ini harus menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan kitab Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman ataupun petunjuk hidup bagi kita semua di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
peristiwa nuzulul Quran ini harus menjadi hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup bagi kita semua yang ada di dunia ini. Jika kita masih merasakan perasaan bahwa membaca Al-Quran ini merupakan suatu beban bagi kita, menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat dalam mempelajarinya, itu artinya kita masih belum bisa memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran tersebut. Dengan adanya malam nuzul Quran ini, kita harus menjadi momentum bagi kita sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup. Dengan adanya malam nuzul Quran ini, kita berharap kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mengajak kita semua untuk mencintai Al-Quran. Maka karena itu, sempatkanlah kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Atau apabila kita merasa sulit, kita harus mengistiqomahkan diri kita satu hari membacanya satu lembar. Insya Allah dengan kita terbiasa dan istiqomah, kita akan menambah bacaan kita selanjutnya. Mungkin itulah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.